Prof. Man, waktunya 15 menit. Wah, kalau orang Jepang bilang kibisi. Baik, saya mulai. Jadi terima kasih sekali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali ini kehormatan yang luar biasa dan saya bahagia sekali karena ada dua poin. Satu, ini Pak Yus juga tahu, ini salah satu misi dari kita yang di lab motor bakar dari Pak Wiranto bahwa IATO harus digalakkan lagi. Nah ini kita galakannya sekarang gitu ya, itu pertama. Jadi itu yang tidak saya lupakan seumur umur karena yang mendirikan IATO tuh tadi ada videonya kan Pak Wiranto. Jadi ya saya bahagia sekali sudah mulai hidup gitu ya. Nomor dua, yang bahagia itu bisa mulai alat-alat berat, karena terus terang sayang Pak Edi sudah nggak ada, ya kelihatannya jadi anak tiri begitu ya sementara ini gitu. Jadi kenapa begitu? Mungkin memang jauh remote dan kemudian dianggapnya memang sudah bisa berdiri sendiri gitu ya. Walaupun tadi cerita bahwa jumlahnya cukup banyak gitu ya. Dan saya terus terang juga sering berantem sama Pak Bambang ini karena saya termasuk yang pertama-tama melakukan biodiesel. Ini ada murid saya, mana tadi masih ada nggak yang Pertamina? Oh, satu lagi yang lubrikan udah hilang ya. No, ada itu di belakang berewokan itu, dia pertama kali nguji biodiesel pakai jarak. Sekarang di Pertamina lubrikan jadi manajer, jadi wah hebat ternyata murid-murid kita ya Pak Yus ya. Oke, itu jadi itu yang membuat bahagia dan saya terima kasih sekali dengan Pak Rohman yang memfasilitasi itu luar biasa, termasuk saya sedang capek-capek pulang dari Jepang uji B40 itu, nanti saya cerita hasilnya gimana. Ya kalau kecapean biasa saya udah lansia nih, jadi ya agak-agak enak badan gitu, jadi dikasih kamar di sini. Oke, mudah-mudahan jalan, soalnya saya sama dengan Pak Yus, dosen, jadi ceritanya suka panjang gitu, jadi mohon pertimbangannya. Saya juga banyak sekali yang saya mau ceritakan karena ini saat-saat yang penting saya pikir gitu ya. Dapat bonus 5 menit. Baik, Pak. Jadi ini topiknya pun susah nih. Coba baca Bapak, keuntungan penggunaan biodiesel pada bahan bakar dan cara mengantisipasi kekurangan serta prospeknya ke depan. Wah itu angel tenan tuh Pak, kalau Pak Heri bilang ya. Nah, ya tapi saya akan mencoba sekuat saya dengan cara saya sendiri. Jadi saya ceritanya mungkin tidak detail, ya karena saya sudah termasuk yang sudah pensiun gitu ya. Jadi ceritanya agak, orang Jawa bilang udah filosofi gitu ya. Mudah-mudahan bisa ditangkap dan berguna. Baik, nanti mungkin ada agak repot Pak, ada videonya. Jadi saya masih di ITB jadi sebagai peneliti, masih ada 4 riset yang saya pegang, termasuk tadi yang HVO, saya bagian ujinya. Kemudian ada listrik juga saya ikut, nggak tahu kenapa ikut karena di race extender begitu, mungkin Pak Hari pernah dengar. Kemudian saya di Pertamina University, jadi ngajarnya di sana. Kemudian itu jadi salah satu pendiri dan sampai sekarang ketua dari Ikatan Ahli Bahan Bakar Indonesia, dan ini yang penting nih, yang 15 tahun lebih jadi anggota teknik komite bahan bakar migas dan bahan bakar di bioenergi. Jadi itu yang amanah yang berat saya pikir. Baik, oke, jadi ini kecenderungan dunia, jadi semua udah tahu bahwa engine itu nggak termasuk motor bakar saja, termasuk motor listrik. Jadi ada low emission, low energy consumption, dan high performance. Jadi low high itu gampang, tapi itu berkontradiksi semua itu. Jadi nggak gampang, nyebutnya gampang tapi melakukannya sulit gitu ya. Nah, kenapa bahan bakar fosil itu sangat penting, sampai RAPBN aja dikaitkan dengan harga minyak ya, karena cair itu Pak. Dan dari energi final, listrik dan sebagainya itu bahan bakar cair yang paling penting. Kenapa penting? Itu ada di sini, salah pencet. Maaf back, oke.
lasernya nggak jalan ya. Jadi saya sebutkan aja, dia dapat disimpan lama. Itu kelebihannya, karena kalau sekarang ramai kan listrik pakai angin, pakai matahari itu nyimpannya sulit gitu, karena fluktuasi. Kalau ini disimpan lama, pas butuh jalan bisa ya. Jadi itu sangat penting. Kemudian energi density-nya sangat tinggi, bandingkan dengan gas gitu ya. Kemudian dia gampang dibawa-bawa. Jadi ditransport pakai pipa, pakai mobil, pakai truk, kapal gitu ya. Kemudian mudah nyala tapi tidak mudah meledak. Jadi kalau gas itu mungkin mudah meledak anggapannya ya. Kemudian yang berikutnya ini mudah sekali dirubah ke listrik. Jadi tinggal masukin ke genset jadi listrik gitu ya. Dan yang paling penting yang paling bawah ini, sekarang kita mungkin masih 80% lebih tergantung dari bahan bakar cair untuk transportasi. Jadi mau tidak mau, walaupun berusaha keras sekarang kita untuk mobil listrik, tapi masih tergantung sekali kereta api, kapal, dan seterusnya. Nah, dari energi yang tersedia dan dianggap berkelanjutan, itu banyak, ada solar, ada hidro, dan sebagainya. Hanya biomasa yang bisa menghasilkan itu, cair. Jadi itu kita harus tahu, jadi biofuel itu atau bahan bakar nabati itu adalah suatu keharusan, Pak. Tidak bisa dihindarkan. Karena listrik ya kita tahu masih sulit ya. Walaupun kita banyak nikelnya, tapi kita bikin baterai sampai saat ini masih belum berhasil gitu ya. Nah kemudian ya terbukti bahwa banyaknya listrik gitu. Kita harus tahu bahwa kita harus jalan sama-sama, itu nggak bisa bahan bakar nabati saja atau listrik saja gitu, nggak bisa karena saling ketergantungan. Oke, nah ini cukup besar ya. Kalau nggak usah di zoom, saya tadi minta di zoom. Jadi ini bagaimana cara menurunkan CO2 yang menjadi topik paling utama di dunia untuk engine. Jadi itu ada 3 pilar besar, engine concept, kemudian beyond engine teknologi, dan alternative fuel. Jadi kalau engine concept itu termasuk listrik, fuel cell, motor bakar gitu ya. Itu kelihatan sekali apa saja kemungkinannya. Jadi kalau Pak Hari pasti senang dari ini, wah bisa itu gitu ya. Nah kemudian beyond tuh termasuk baterai ya. Jadi bukan engine. Kemudian alternative fuel itu apa saja disebut. Di antaranya bahan bakar nabati. Nah ini kita lihat dari ketiga pilar yang penting itu. Selanjutnya mohon, atau saya pencet sendiri ya. Oke. Nah Indonesia tuh di mana gitu ya? Kalau di engineering konsep, ya kita tahu sendirilah. Pak Hari kan menyebutnya hiperkacung ya, agung ya. Nah, itu engine konsep ya. Jadi kita mau nggak mau harus terima dari Jepang gitu ya. Jadi minus itu. Kemudian beyond engine technology, tadi baterai, variabel transmisi dan sebagainya itu ya kita masih import tergantung ya. Nah satu-satunya yang kita punya dan itu bisa mengurangi ya ini. Tadi Pak Paulus sudah katakan kita boleh bangga karena kita nomor 1 di dunia. Jadi semua belajar dari kita gitu. Ya, biodiesel itu nomor 1 penghasil dan pengguna. Baik. Nah kenapa begitu ya? Karena nasib kita itu hidup di ekuator, tempat banyak matahari yang ditampung di tanaman dan sebagainya gitu. Kalau tadi di subtropis Amerika, Jepang, Eropa itu mereka nggak punya. Jadi makanya si Amerika, Jepang itu masuknya ke listrik gitu ya. Nah makanya kita harus jangan listrik saja gitu karena kita punya yang lain seharusnya begitu ya. Itu. Nah ini kalau dilihat di matriksnya begini jadi ya dibandingkan ini bikin bukan saya ini tadi sama PricewaterhouseCoopers ya. Kelihatan di sini yang plusnya paling banyak itu ya bahan bakar nabati dari segi emisi, kematangan teknologi, infrastruktur dan ketersediaan. Jadi kalau lihat jelas bahwa bahan bakar nabati yang paling mudah, nggak perlu infrastruktur, tinggal campur, walaupun campurnya nggak mudah ya, tapi dibandingkan mobil listrik gitu, dibandingkan fuel cell itu masih sulit begitu ya. Jadi itu ini yang perlu kita camkan gitu ya. Nah, terus kita masuk tadi B20.
Nah ini B20 tahun 2016 ya Pak Paulus ya, kita uji B20 sebagai mandatori. Itu stakeholdernya di bawah, termasuk Hinabi, Aprobi, dan seterusnya. Nah ini ada yang protes ini, yang protes itu JAMA itu Japan Automotive Manufacturer Association. Besok datang Pak ke Kemenperin. Nah, besok saya juga ke sana lagi gitu. Jadi kebetulan diinapin 2 hari, jadi saya bisa ke sana Pak. Nah, ini dia protes karena di WWFC itu seluruh dunia engine manufacture otomotif bilang cuma boleh 5%. Nah, Indonesia kok nekat-nekat bener 20% gitu ya. Nah, terus mereka mengeluarkan ini cukup besar nggak ya? Kok cukup besar nggak bisa di zoom? Jadi ini dia si JAMA mengeluarkan statement bahwa hanya boleh 5%. Karena macam-macam alasannya itu, water content, kontaminan yang tadi Bapak sebut tadi ya, oxidation stability, solvency, macam. Jadi kalau ada apa-apa, saya tidak jamin garansinya gitu ya. Nah itu kalau boleh, ya itu HVO, di situ disebut HVO itu boleh gitu. Ini Bapak-Bapak bisa lihat di websitenya JAMA gitu ya. Nah terus ya kita kan saya kebetulan juga belajar di Jepang juga gitu, jadi tahu modelnya mereka gitu ya. Saya ikut postdoc, jadi saya tahu gimana sebenarnya ngujinya mereka gitu ya. Nah ngujinya ini pakai test bench, pakai view itu ada di Tsukuba, kebetulan saya waktu itu postdoc situ. Nah itu yang dipakai oleh JAMA dan JARI gitu. JARI ngujinya seperti ini. Nah, terus waktu itu kan mereka udah ngotot nggak mau gitu ya, nego-nego akhirnya mau kita uji sama-sama, kalau enggak kita panggil musuhnya Jepang gitu ya, Korea gitu, suruh masuk ke sini. Nah, karena Korea lebih lebih mau karena belum masuk gitu ya. Nah terus hasilnya ini Pak, jadi di sini ada beberapa tokoh yang ini mungkin kelihatan ini sekarang udah jadi direktur tadi yang bicara ini, Pak Edi. Nah, yang satunya lagi sebelah kanannya itu Pak Imam Pariyatmo sudah meninggal ya, almarhum. Dia sangat berjasa, dia uji S3-nya belum selesai, meninggal kena COVID. Nah, satu lagi itu mungkin ada yang kenal tuh pasti Pak Rohim. Pak Rohim itu Gaikindo, jadi dia yang menjembatani antara Indonesia dan Jepang untuk menguji ini. Nah, hasilnya tuh jempol tuh. 2016 belum model foto-foto jempol, kita harus jempol. Jadi itu ada JAMA di headquarternya Tokyo bilang jempol B20. Jadi ini membuktikan bahwa ternyata kalau nggak dicoba dan nggak pede gitu, ya kita cuma B5 gitu. Padahal B20 ternyata bagus gitu. Kira saya cerita bagusnya juga kan tadi ya. Jadi kalau lihat tangan saya di zoom itu saya tangannya diperban. Putih itu dioperasi di Jepang karena kalau orang Jawa bilang cantengan, jadi nanah gitu ya. Ya nolong Pak Rohim itu dibawa ke rumah sakit. Oke, Pak Rohim saya nggak datang. Nah sebelah kanan tuh Hayashi dari JAMA tuh besok datang. Itu teman sparring juga tuh. Nah ini hasilnya, jadi mereka bikin suplemen setelah itu bahwa masih nggak boleh 5%. Nggak boleh 5%, tapi ada syaratnya boleh kalau begitu. Jadi kondisinya, climate-nya warm, feedstock-nya palm, dan seterusnya itu ya. Jadi akhirnya boleh gitu. Jadi ya alhamdulillah lah, ternyata sawit itu luar biasa. Jadi kita dikaruniai oleh Tuhan sesuatu yang luar biasa. Cuma biasanya kalau orang yang dikasih karunia yang luar biasa, tadi diskusi itu, orangnya tuh suka keblinger gitu, jadi kurang tangguh. Oke. Nah ini tolong videonya, ini buktinya. Nah waktu zamannya menterinya Pak Yonan, itu sebelumnya Pak Yonan jadi bosnya kereta api. Kereta apinya betul-betul keluar api. Cukup Pak. Nah itu kenapa gitu, yang dituduh biodiesel B20 waktu itu. Nah, ternyata kalau kita lihat itu di injektornya itu ada crack yang disebabkan oleh kavitasi. Nah itu kenapa? Kavitasi itu karena ada airnya karena tekanan tinggi, kemudian tiba-tiba lepas tekanannya dia meledak.
Nah itu merusak permukaan di dalam injektor, pecah. Nah pecah ke ujungnya ya jadi ngocor saja, jadi keluar api itu pembakarannya. Nah itu yang dituduh biodiesel karena air. Nah kita terus slide-nya, oke. Nah terus kita uji sama-sama dari Parahan sampai Tanjung Enim ya, itu pulang pergi 60.000 km 6 bulan dengan diketatkan itunya aturannya bahan bakarnya sesuai dengan standar. Nah hasilnya ini videonya coba tolong diklik lagi. Jadi ini waktu nguji, ini itu ada Pak Dadan tapi belum jadi dirjen. Gitu. Ada 2 dirjen kereta api dan dirjen EBTKE, Pak Rida. Nah ini 2 lokomotif yang narik Babaranjang, jadi 60 batu bara, 60 gerbong, itu berapa ratus atau seberapa ribu ton. Di sini ada, lupa saya, 3.000 ton. Ditarik terus bolak-balik. Yang satu B20, yang satu B0. Kita lihat bandingkan sama 6 bulan. Tolong dipercepat coba. Nah ini B20, terus yang belakang B0. Jadi kondisinya sama. Oke, nah itu B0. Oke, selanjutnya slide-nya saya teruskan. Nah ini jadi di situ ada 3 dirjen, yang satu masih belum dirjen itu Pak Dadan yang bawah sedang duduk gitu ya. Yang ini Pak Badan, yang tadinya mau datang gak datang. Yang di atas itu dirjen kereta api, dirjen EBTK yang pakai panah tuh saya gitu ya. Jadi kita uji hasilnya baik. Sampai sekarang nggak ada masalah gitu. Jadi ketahuan bahwa infrastrukturnya PT KAI itu udah 100 tahun lebih, tangkinya itu tidak bisa didrain, jadi banyak airnya gitu ya. Nah dibuktikan, jadi tuduhannya GE yang membuat otomotif itu terbuktikan bahwa tidak benar begitu ya. Bahwa biodiesel B20, soalnya mereka nggak pernah pakai B20. Nah biodiesel tuh nyoba juga di kayak Antimo, nyoba di darat, laut, dan udara. Cuma yang udara nanti saya cerita beda sedikit gitu. Jadi kayak Antimo, nggak ada kepolisian, tapi ini kan ada angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, kepolisian nggak ada. Nah ini di angkatan laut, jadi kita sudah coba, hasilnya ada, jadi ada yang bisa, ada yang enggak. Nah itu yang kita perlu tahu gitu. Nanti kenapa begitu kita bahas. Jadi mulai dari Pertamina-nya, Sarprasnya, kapalnya kita coba semua. Ini di kapal-kapal perangnya, wah lumayan ya, panas sekali kita dalam mesin. Nah itu tadi kita diskusi dengan Pak, mereka sudah punya solusi. Salah satunya kan mereka ada main tank, ada tank harian, mereka sirkulasi. Nah itu hasilnya menjadi baik gitu karena umurnya jadi panjang gitu. Jadi itu yang harus kita kumpulkan dan kita coba sama-sama yang lain yang masalah-masalah supaya ketemu. Nah, makanya saya bahagia bisa ketemu, kita sama-sama buktikan gitu ya. Nah ini waktu nyoba itu di Surabaya, ini di dalam kapal selam itu nggak bisa karena apa? Tangkinya itu sebagai balas. Jadi kalau sudah nyelam mau naik itu dibuang airnya. Nah itu kadang-kadang pakai tangki untuk bahan bakar juga. Jadi kalau dimasukin air, masuk bahan bakar kan kacau itu. Biodiesel higroskopik ya. Jadi kapal selam nggak bisa. Terus kapal yang menggunakan turbin gas nggak bisa gitu ya. Jadi itu hasilnya gitu ya. Baik. Next. Nah ini B30. Tolong videonya diklik. Ada Pak. Nah itu masih menterinya Pak Yonan, jadi kita nyoba B20. Nah ini mobil-mobil besar kita udah coba gitu ya. Nah di sini nanti sejarah terulang lagi gitu ya. Terulangnya gimana? Mungkin percepat Pak. Tolong dipercepat videonya Pak. Nah ini mobil kecil, kemudian mobil besar, nanti kelihatan. Dulu kan truk bis pada protes gitu ya. Jadi nah ini yang besar, jadi semacam trailer gitu. Oke, ya kita lanjutkan saja. Nah kemudian kita masuk B40. Nah ini yang punya
otomotif di Indonesia, temannya Pak Hari itu rame-rame lagi gitu ya. Jadi maksudnya rame-rame lagi, protes lagi. Apa nggak salah B40 gitu ya. Nah terus kemarin kita uji sama-sama lagi, tapi mereka sudah berkolaborasi dengan baik. Gitu. Nah ini kemarin, jadi baru saya pulang minggu lalu, ini ada teman-teman perindustrian, teman-teman Pertamina, ada orang Limigas, macam-macam nih. Jadi kita nyoba di jari, yang nyoba jarinya, bench test juga, tapi bukan fuel system, tapi engine. Dan hasilnya, ini masih hasil sementara, mohon jangan disebarkan setelah besok ya. Besok mereka orang Jepangnya datang, menyebarkan, karena kemarin ujinya belum selesai betul, masih ada beberapa poin yang belum. Nah hasilnya itu, ujinya tuh B0-nya dengan bahan bakar solar JIS 2, jadi standar Jepang, cuma ditambahin sulfurnya jadi 50, biasanya cuma 5. Nah itu B0-nya yang perbandingannya, kemudian B40-nya itu Pertadex dan FAME dari Pak Paulus. Nah kebetulan nggak tahu gimana diukur itu si Pertadex-nya sulfurnya cuma 16, jadi lebih bagus daripada B0-nya yang JIS yang 50, yang dibuat 50. Hasilnya ya begitu, jadi ternyata hasilnya yang FAME B40 itu lebih bagus dari B0-nya Jepang. Jadi terulang lagi sejarah bahwa lebih bagus itu, jadi kita nggak perlu takut. Jadi harusnya lebih bagus asalnya itu ya, asal standarnya dimasuk waktu masuk ke engine gitu. Itu. Oke, nah ini ceritanya Pak Paulus tadi. Jadi kita selalu berusaha sebagai Komtek membuat standarnya naik terus ya. Contohnya itu, jadi titik kabut itu PowerPoint atau dia bisa tidur kalau minyak goreng kan tidur. Nah itu bahaya untuk menyumbat filter ya. Kemudian kandungan air itu berjuang keras. Karena banyak stakeholder dan yang paling keras itu temannya Pak Esto. Pak Esto masih ada ya? Nah itu, karena mereka walaupun bukan FAME tapi pengennya 500 gitu. Padahal FAME-nya sudah lebih rendah dari 500 gitu. Kan susah itu. Nah itu jadi, tapi usaha keras akhirnya bisa 340. Jadi setiap kita naikkan campuran biodieselnya, kita usahakan mutunya naik gitu ya. Itu nanti kenapa, nanti kita lihat berikutnya. Nah ini bagaimana mutu biodiesel Indonesia dibandingkan internasional. Tadi ada yang tanya, ternyata dengan semakin naik biodieselnya, mutunya lebih bagus, terutama dari ASTM. ASTM itu pakai soybean, jadi contohnya kesehatan numbernya lebih bagus, kemudian angka stabilitasnya lebih bagus ya. 660 yang lain di bawah itu. Kenapa? Itu anugerah biodiesel juga, sawit itu kestabilan oksidasinya tinggi dibandingkan soybean, dibandingkan yang lain-lain. Dan itu jadi kelihatan bahwa memang Indonesia tuh maju dalam biodiesel. Jadi karena kita ya mau tidak mau paling tinggi itunya presentasinya ya. Baik, kemudian, nah ini kalau kita bandingkan minyak solar, jadi BXX gitu ya. Ini tiap tahun kita berusahakan naik, tapi ya perusahaannya Pak Esto itu sulit ya, karena kilangnya sudah uzur gitu ya, nggak pernah di-upgrade, jadi sulit untuk naik gitu. Nah itu yang membuat sulit juga untuk kita menaikkan kualitas bahan bakar secara umum gitu ya. Itu konsekuensinya. Oke, jadi kelihatan di situ sulfurnya tuh masih tinggi sekali ya. Sulfurnya masih 200 ppm nanti ya, tapi sekarang mungkin masih tinggi. Oke, nah ini kalau dibandingkan minyak solar BXS dicampur dengan biodiesel, spek-speknya begitu ya. Kelihatan kandungan sulfurnya yang lain di luar negeri ASTM itu 0,00, Indonesia 0, gitu ya. Itu luar biasa tuh, jadi 50 kali atau berapa kali ya itu. Ya, itu kandungan FAME-nya.
kandungan airnya kita kalah karena tadi sulit ya Pertamina menurunkan di bawah 500 ppm karena ada kilang yang kadang-kadang tinggi begitu ya. Nah ini kuncinya di sini Pak. Jadi ini filosofinya ini hasil kerja puluhan tahun saya. Kesimpulannya gampang seperti manusia. Manusia biasa makan nasi, sekarang ganti sama singkong. Singkongnya dibikin kayak nasi atau orangnya menyesuaikan. Sama dengan ini. Jadi ini ada alternatif bahan bakar. Ini ada engine-nya dirancang untuk bahan bakar tertentu. Jadi kalau pakai bahan bakar lain itu pasti off spec. Off spec artinya off design operation umurnya rubah dan sebagainya. Nah caranya gimana? Ya kompromi Pak. Jadi si alternatif fuelnya tadi dinaikkan terus speknya. Nah apa namanya si produsen engine juga memperbaiki gitu ya. Salah satunya Toyota tuh membuat bagian-bagian penting dari injektor tuh dikasih diamond like coating. Jadi dilapisi coat seperti diamond, jadi kuat sekali tahan air. Nah, jadi gitu. Dan ini berlaku juga bukan untuk engine-nya gitu, manusianya juga itu yang saya katakan saya bicara. Jadi kita harus menyesuaikan diri, mau tidak mau kita harus menyesuaikan diri. Jangan terpaku pada 100 tahun dengan fosil yang keadaannya seperti itu. Jadi kita harus berusaha supaya mengadaptasi, berubah gitu ya. Karena itu masalah budaya begitu ya. Jadi itu pesannya ini Pak. Jadi kita harus pandai-pandai saling kompromi gitu ya. Jangan bersikeras gitu ya. Ini dimuat di Handbook a Biofuel. Jadi kebetulan karena banyak penulis di paper gitu ya. Terus kita teman-teman ASEAN tuh disuruh nulis gitu. Saya nulis ini gitu ya. Jadi kebagian bahwa ini penting sekali nih. Jadi banyak dulu tahun berapa ya pertama kali ada nguji dari Atambua sampai Binagraha dulu yang terima Pak SBY pakai jarak pagar murni. Jadi jarak pagarnya benar-benar 100%. Jangan sampai bagus. Tapi paling-paling baru 100 jam gitu. Padahal kita otomotif atau industri berat kan mesti ratusan jam gitu. Nah itu ya yang nguji karena bukan orang mesin gitu. Oke. Nah ini yang penting Pak. Jadi maaf bahasa Inggris, teknikal itu sebenarnya mudah, yang susah itu non teknik apa itu ekonomi, sosial, politik dan ekonomi, environment. Jadi itu pengalaman kita lebih dari 20 tahun bahwa yang susah itu sebenarnya bukan teknis itu bisa diusahakan. Nah ini dari NEDO mungkin ada yang tahu New Energy Development bahwa kalau kita mau mengintroduksi produk dari energi itu berjuangnya naik gunung susah. Jadi high cost, competition with existing product, kemudian construction of total energy system, lack of social awareness itu susah sekali gitu ya. Nah tapi begitu sudah menggelinding, mudah-mudahan BDIS sudah menggelinding, itu kayak snowballing gitu ya. Jadi kayak sekarang mudah-mudahan bisa terus berlanjut begitu. Nah itu gimana caranya itu ABG NGO, jadi academic, business, government dan non government organization ya kita ini jadi MASPI, Pertaabi gitu itu yang mesti dorong gitu ya. Baik kemudian, nah ini tolong videonya dihidupkan. Ini terakhir baru tahun lalu, kok ada hati ya. Nah ini kita nguji bioaftur tadi Pak Paulus katakan ini kalau waktu itu di sana rasa agak sesek karena lihat pesawatnya buatan Indonesia, bahan bakarnya buatan Indonesia gitu. Nah ini yang disebut HVO Pak. Jadi tadi palm kernel oil diubah menjadi hydrocarbon. Jadi persis sama. Kenapa nggak dibikin pame mogok di pesawat terbang kan? Amin gitu ya. Jadi dibikin persis sama, cuma asalnya bukan fosil tapi dari nabati gitu. Nah begitu. Jadi ini Pak yang penting. Jadi yang tadi itu betul-betul dirubah menjadi sesuai dengan spek sebelumnya untuk engine pesawat begitu ya. Nah ini yang terakhir mungkin ini ada orang Jepang ya, dari Waseda profesor.
itu namanya Kinosita, ini pembantunya Bu Mega dulu, dia bilang, ini mesti di Zoom, masyarakat Indonesia tidak pernah berpikir panjang, dan tidak berpikir panjangnya itu adalah uang, dan uangnya untuk diri sendiri atau golongan. Nah itu yang harus kita pikirkan betul-betul, karena ini orang yang melihat dari luar gitu ya. Nah, untuk energi, apalagi bioenergi itu mesti nanam dan sebagainya, itu butuh waktu. Sawit itu masih dikaruniai karena kita dapat dari warisan dari Belanda. Nah berikutnya tuh kayak jarak pagar, sebetulnya harusnya kita lakukan begitu ya. Baik, berikutnya nanti bisa dibaca sendiri ini. Solusinya apa? Pendidikan, Pak. Jadi manusianya. Baik, nah ini kesimpulannya yang tadi saya sudah cerita. Jadi kita tuh sangat dikaruniai luar biasa karena kita posisinya di Katulistiwa. Kemudian mesti diingat bahwa kalau kita menggunakan bahan bakar yang beda, itu harus dipikirkan cocok nggak dengan desain semula. Kemudian standar itu penting, makanya itu adalah kompromi antara produsen dan otomotif, produsen bahan bakar, itu kompromi gitu ya. Nah itu kita harus galakan SNI, kemudian flexi fuel capability, karena masa depan tuh bahan bakar bisa macam-macam gitu. Jadi kita butuh, perindustrian sudah buat standarnya untuk flexi fuel, untuk biodiesel. Jadi diharapkan bisa, dan ini tadi akademi politik, ekonomi dan sebagainya ini itu yang sebenarnya sulit ya. Dan terakhir solusinya LPG NGO. Nah ini kalau mau lihat tadi ada reference-nya, bisa bapak-bapak ke Google, itu ada listing paper-papernya atau penelitiannya. Dan yang terakhir ini bapak-bapak mesti tahu nih, ini terima kasih dari berbagai macam daerah. Jadi kelihatan bahwa Indonesia itu macam-macam gitu ya. Jadi bahan bakarnya juga mesti macam-macam karena daerahnya kan beda-beda jauh lagi begitu ya. Ya mungkin itu. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Maaf Ya, mungkin terima lebih kasih. panjang dari waktunya Pak. Nggak apa-apa Prof.